Cerita dalam bahasa Indonesia. Cincin Biru Harapan. Alkisah, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Mineko. Karena hidupnya sangat kurang beruntung, ia hanya memiliki satu ayam betina yang dibesarkannya dengan sedikit makanan. Kau sebaiknya mulai bertelur dengan cepat. Lalu, aku akan kaya dan segera menikahi Putri Lucia yang cantik. Kluk-kluk. Oh, apa yang kau tahu? Aku bisa beruntung. Kok. Kau tidak akan mengerti. Ya, Mineko sangat mencintai Putri Lucia dan menaruh harapan untuk menjadi orang yang kaya raya dengan ayam kecilnya. Tetapi seiring waktu berlalu, ayam betina itu tidak bertelur, dan itu mengganggu Mineko. Aku sudah menghabiskan semua uang dan ayam betina yang konyol ini belum bertelur. Kok, 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 kok. Tiba-tiba bulu ayam betina itu berubah menjadi biru. Apa? Apa yang terjadi denganmu? Mineko meskipun sangat terkejut, dia masihlah seorang pria yang lapar dan pikirannya bekerja dengan cepat. Ayam biru? Siapapun akan membeli ini, lihat betapa anehnya ini. Aku akan jadi sangat kaya jika aku menjualnya. Jadi dia membawa ayam betina itu ke pasar dan menunjukkannya dengan penuh semangat, berpikir itu akan laku dengan cepat. Tetapi orang-orang berpikir itu terlalu aneh dan justru takut untuk membelinya. Kenapa tidak ada yang datang? Ayam betina biru dijual. Sayang, lihatlah. Haruskah kita membelinya? Warnanya biru, bagaimana kalau dia bertelur biru? Dan membuat kita menjadi biru. Kau benar, jangan membelinya. Melihat mereka bergegas, Mineko kehilangan semua harapannya. Halo, apakah kau menjual ayam betina itu? Hah? Oh ya, tapi ini mahal sekali harganya karena ini ajaib. Apakah ini cukup? Mineko kagum pada emas yang ditawarkan Jakove. Dia segera menyetujui kesepakatan itu. Saat dia mengambil ayam betinanya untuk menyiapkannya, kedua penyihir itu mulai berbisik. Mineko yang memiliki telinga yang sangat tajam mendengar semuanya. Beruntung sekali menemukan ayam betina biru yang legendaris. Setelah kita memiliki bulunya, kita akan memiliki cincin harapan untuk diri kita sendiri. Ayam betina akan menghilang setelah cincin terbentuk dan bulan biru akan ada malam ini. Mineko sangat terkejut dengan semua yang didengarnya. Cincin harapan? Aku bisa menjadi sangat kaya jika aku memilikinya. Jadi, sementara para penyihir sedang berbincang, dia membawa pergi ayam betinanya diam-diam dan segera sampai di rumahnya. Sekarang, ayam betina biru, aku memerintahkanmu untuk melepaskan bulu-bulumu yang indah dan memberiku cincin harapan yang ajaib. Kok? Ya, itu tidak berhasil. Tunggu. Mereka mengatakan sesuatu tentang bulan biru. Jadi aku kira aku harus menunggu sampai malam. Dan ketika malam tiba, bulan tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang indah. Kok, kok, kok. Apa? Saat itu, 3 bulu kecil jatuh dari ayam betina dan berubah menjadi cincin biru yang menakjubkan. Wow! Kekayaan dan kekuasaan akan diberikan kepada yang memakai cincin. Tetapi melepas cincinnya terlalu lama, mantranya akan hilang. Dan dengan segera kau akan bertambah tua. Kok? Kok? Dan ketika Mineko menyaksikannya, ayam betina biru itu menghilang di depan matanya. Oh, aku akan merindukan si kecil itu. Baiklah, sekarang aku ingin menjadi seorang pangeran dengan istana dan pembantuku sendiri. Dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah berdiri di istana yang besar dan megah dengan para pelayan yang berdiri berjajar menunggunya. Berhasil! Dan sekarang, Lucia.
Dia membawa banyak hadiah untuk Putri Lucia dan segera menemuinya di istana. Lucia dan Raja sangat kagum melihat Mineko karena mereka belum pernah mendengar tentang pangeran baru ini. Tapi Lucia segera jatuh cinta dengan Mineko dan mereka kemudian bahagia menikah. Beberapa tahun kemudian, Mineko dan Lucia memiliki seorang gadis kecil yang bernama Pentela yang baru berusia 5 tahun. Dan di kota lainnya, 2 penyihir jahat sedang duduk di sebuah penginapan. Aku tidak suka makanan ini. Hanya ini yang kita mampu. Kalau saja kita mendapatkan ayam betina biru itu. Bocah yang licik. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar percakapan lain terjadi. Pernahkah kau mendengar bahwa Pangeran Mineko yang misterius dan Putri Lucia sekarang punya bayi? Tentu saja, bayi itu perempuan dan mereka menamakannya Pentela. Ketika kedua penyihir itu mendengarkan lebih lanjut, penyihir itu segera menyadari siapa yang mereka bicarakan. Itu penjual ayam betina. Dia menipu kita dan mengambil harta itu untuk dirinya sendiri. Kita harus mengambilnya untuk kita. Dan keesokan harinya, mereka melakukan perjalanan ke kerajaan Mineko dan menyelinap ke taman kerajaan. Itu adalah Putri Pentela. Gadis kecil, kemari. Kami punya sedikit hadiah untukmu. Sebuah hadiah? Ya, apakah kau ingin memiliki boneka kecil yang cantik ini? Oh, apa itu boleh untukku? Hanya jika kau memberi kami cincin batu biru ayahmu. Apa hanya itu saja? Aku akan mendapatkannya untukmu. Lalu Pentela pergi ke ayahnya. Ayah, bisakah aku minta cincin batu biru ayah? Aku mohon. Apa? Maafkan aku, sayang. Bagaimana jika aku memberimu cincin lain untuk dimainkan? Aku mohon, ayah. Aku mau cincin ayah. Siapa yang bisa mengatakan tidak pada mata yang manis itu? Baiklah, tapi ingat untuk segera membawanya kembali. Tetapi Pentela terlalu bersemangat untuk mendengar kata-kata ayahnya. Kau adalah ayah yang terbaik. Dia dengan gembira mengambil cincin itu dan pergi lalu memberikannya kepada penyihir. Gadis kecil yang baik, ini bonekamu. Yeay! Sekarang mari kita pergi, mantra itu akan segera membuatnya tua. Setelah beberapa waktu, Mineko merasa heran mendapati dirinya menjadi tua. Saat itu, sang raja yang datang mengunjungi cucu perempuannya Pentela masuk dan melihat kondisi Mineko. Kau siapa? Bagaimana kau memasuki istana ini? Yang mulia, ini aku, Mineko. Apa yang kau bicarakan? Penjaga! Penjaga! Mineko yang malang berlari ke kebun. Pentela, apa yang telah kau lakukan dengan cincinku? Pentela mengenali suara ayahnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia merasa terkejut. Ayah, apa yang terjadi? Pentela menjelaskan segalanya tentang cincin itu. Oh tidak, kedua pria itu pastilah penyihir. Oh, apa yang harus aku lakukan? Dia tahu dia harus mendapatkan kembali cincin itu dan meninggalkan istana. Dia memutuskan untuk pergi dan menemukan penyihir. Maka dia berjalan dan berjalan selama beberapa hari dan segera mencapai hutan di mana dia bertemu seekor tikus kecil bernama Roskon. Hai di sana, kenapa kau memasuki kerajaanku? Kerajaan apa? Yang aku lihat hanyalah lubang di tanah. Itu adalah pintu masuk ke banyak rumah tikus. Aku adalah Raja Tikus Roskon. Kau siapa? Mineko sangat terkejut, tetapi dia menceritakan kisah panjangnya kepada Raja Tikus kecil yang mendengarkan dengan sabar. Kalau begitu kau butuh bantuan. Aku tidak suka kelakuan kedua penyihir yang licik itu. Rudolf, Tarielo. Ketika Mineko menyaksikan dua tikus melompat keluar dari lubang dan berdiri di sana. Apa kau memanggil kami yang mulia? Roskon menjelaskan segalanya kepada kedua tikus itu dan mereka menggerakkan kumis mereka tanda mereka mengerti. Beberapa hari yang lalu ketika aku berada di sebuah penginapan, aku dengar dua pria berbicara tentang seorang penjual ayam betina. Aku kira itu kau. Kami akan bantu mendapatkan kembali cincin itu, tapi kau harus memberi banyak keju kepada kami.
Sepakat. Dan malam itu, tikus-tikus itu membawa Mineko ke sebuah pondok kecil di hutan yang agak jauh. Disitulah para penyihir tinggal. Ayo. Tikus melompat masuk melalui jendela dan pergi ke Jerome yang sedang tidur. Bagaimana cara melepaskan cincinnya? Aku membawa sedikit minyak. Ayo, kita gunakan. Mereka menyebarkan minyak secara perlahan dan pelan ke seluruh jarinya dengan perlahan dan di bawah cincin. Kemudian mereka memindahkan cincin itu sedikit dan dengan mudah menariknya. Ayo pergi. Kedua tikus itu keluar dan memberikan cincin itu kepada Mineko. Begitu berada di jarinya, mantra itu bekerja dan mengembalikannya menjadi pangeran. Setelah itu, mereka bertiga tidur di bawah pohon. Pagi berikutnya, mereka dibangunkan oleh teriakan nyaring. Bagaimana cincinnya bisa hilang? Aku menyuruhmu untuk memasukkannya ke dalam saku ajaibku, tapi apakah kau mendengarkan? Tidak. Itu mereka, cincin ajaib. Aku berharap kedua penyihir itu diubah menjadi keledai. Dan akhirnya, Mineko dan tikus-tikus itu dengan senang hati menaiki keledai kembali ke istana. Ketika Putri Lucia dan Pentela melihat Mineko, mereka bergegas menghampirinya. Oh sayangku, kemana saja kau selama ini? Oh, aku hanya pergi ke sebuah petualangan dan itu cukup menyenangkan. Cerita dari cincin ajaib berakhir di sini, dan dengan bahagia Mineko memeluk orang-orang yang dicintainya. Kami ingin bahagia juga, kau tahu? Oh, kedua tikus pemberani itu mendapatkan sebagian besar keju yang diberikan kepada mereka. Dan dua orang penyihir, maksudku keledai? Ya, mereka tinggal di istal istana, menikmati hidup mereka dan makan enak di bawah pengawasan ketat Mineko.